Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Tegas, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Aluntri Sambodo dari jabatannya di Direktorat Jenderal Pajak. Sri Mulyani juga memerintahkan Inspektorat Jenderal untuk memeriksa kewajaran harta kekayaan Rafael. Pencopotan Rafael berkaitan dengan kejelasan asal harta kekayaannya setelah anaknya Mario menjadi tersangka penganiayaan. Anak pejabat pajak ini disorot karena kerap pamer kekayaan. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Beberapa saat usai dicopot dari jabatannya, Rafael mengajukan pengunduran diri dari PNS Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Secara aturan, permintaan ini tidak diperbolehkan. Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tertulis, permintaan PNS berhenti ditolak apabila dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS. Sebelumnya, Rafael meminta maaf atas penganiayaan yang dilakukan anaknya. Rafael menyebut siap diperiksa terkait harta kekayaannya. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Kasus ini menjadi perhatian publik karena mobil yang dikendarai tersangka saat menganiaya menggunakan plat palsu. Selain itu, polisi menduga mobil tersangka menunggak bayar pajak. Dalam laporan harta kekayaan ayah tersangka, Rafael Aluntri Sambodo, mobil tersebut per 31 Desember 2021 belum dilaporkan. Meski demikian, terbuka peluang kendaraan ini baru saja dibeli. Hanya saja, kendaraan ini sering dipamerkan tersangka melalui akun media sosialnya. Data LHKPN per 31 Desember 2021 sebagai pejabat, harta kekayaan Rafael mencapai 56,10 miliar rupiah. Kekayaan dan harta Rafael terdiri dari 11 lahan dan rumah senilai 51,9 miliar rupiah. Selain itu, 2 mobil senilai 425 juta rupiah serta harta bergerak, surat berharga, kas dan harta lain sebesar 2,53 miliar rupiah. Harta kekayaan Rafael sebagai pejabat eselon 3 menjadi sorotan publik. Di Perpres nomor 37 tahun 2015 disebutkan gaji pokok eselon 3 berkisar 2,9 juta rupiah hingga 5,2 juta rupiah per bulan. Sementara tunjangan kinerja tertinggi eselon 3 bisa mencapai 46,4 juta rupiah. Seluruh pejabat wajib melaporkan harta kekayaan ke LHKPN setiap tahunnya. Data LHKPN per 23 Februari 2023 tercatat 43,13% jajaran Kemenq belum melaporkan harta kekayaan 2022 ke KPK. Sementara 56,87% sudah melapor. PLT juru bicara KPK IP Mariati Kuding menjelaskan masih banyak pejabat yang pelaporan harta kekayaannya tidak akurat. Dari hasil pemeriksaan KPK kami juga menemukan bahwa aspek akurasi itu memang masih dibutuhkan perbaikan. Artinya sudah tertib melaporkan tapi baru sebatas menggugurkan kewajiban untuk melaporkan. Sementara akurasinya kami menemukan masih banyak yang belum sesuai. Dalam hal ini kita katakan saja secara lugas begitu ya, masih banyak misalnya yang memiliki kendaraan lebih dari satu tapi hanya satu yang dilaporkan dan sebagainya. Nah, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan transaksi mencurigakan yang diduga dilakukan Rafael Aluntri Sambodo. Melalui percakapan lewat WhatsApp dengan Kompas TV, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut, ini kasus lama yang kami serahkan ke penyidik Kejaksaan dan KPK. Juga izin Kemenq RI sejak 2012. Sekarang sudah 2023, RAT tampaknya masih bekerja baik. Ya, transaksi signifikan tidak sesuai profil yang bersangkutan dan menggunakan pihak-pihak yang patut diduga sebagai nomine atau perantaranya. Sementara itu, korban penganiayaan anak pejabat Ditjen Pajak saat ini masih dirawat di rumah sakit. Menteri Agama yang juga Ketua Umum GP Ansor Yakut Khalil Qomas sempat menjenguk korban. Setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Permata Hijau, korban kini dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada Jakarta. Korban merupakan anak dari pengurus GP Ansor DKI Jakarta. Tim Liputan Kompas TV.